Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus atas anugerah-Mu yang memperkenankan kami boleh menikmati kehidupan di hari yang baru, waktu dan kesempatan yang begitu berharga ini. Biarlah kami maknai dengan memuliakan Engkau Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini semua karena kasih karunia-Mu. Karena itu pakailah kehidupan kami untuk terus menjadi alat kesaksian Tuhan dimanapun kami pergi dan berada, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, sehingga nama Tuhan yang terus dimuliakan. Ini kami mau dan rindu mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat kuasa Roh Kudus-Mu penuhi kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, terlebih taat dan setia melakukan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut pemberitaan firman. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang akan kita renungkan dalam perjanjian baru 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11 dengan judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitahukan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan kita, Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil menyelamatkan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, jemaat Korintus adalah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Kurang lebih 1,5 tahun Paulus berada di Korintus dan membangun jemaat ini atas dasar kasih Kristus. Tetapi sayang, setelah Paulus meninggalkan jemaat Korintus untuk melanjutkan pelayanan di jemaat yang lain, karena waktu Paulus menulis surat ini dia berada di Efesus. Paulus mendapat berita tentang jemaat Korintus dari keluarga Klui, bahwa jemaat Korintus sedang terjadi perselisihan dan jika tidak diselesaikan akan mengarah pada perpecahan. Di antara jemaat Korintus, mereka saling berseteru satu dengan yang lain. Mereka bersaing soal karunia, tetapi juga pertentangan antara golongan yang menamakan diri sebagai kelompok Paulus, kelompok Apolos, Kefas, dan kelompok Yesus Kristus. Dan yang mendapat perhatian khusus dalam bacaan kita saat ini adalah mengenai
kebangkitan Kristus, di mana masih ada yang tidak percaya akan kebangkitan. Tentu hal ini dapat mengganggu iman jemaat dan dapat merusak persekutuan. Itulah sebabnya dalam bacaan kita saat ini Paulus menganggap penting untuk menjelaskan pokok masalah tentang kematian dan kebangkitan. Paulus hendak mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang kebenaran Injil yang diberitakan kepada mereka dan yang telah mereka terima, supaya mereka dapat tetap berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, memberi jaminan pengampunan dosa, keselamatan dan kehidupan kekal. Dengan pernyataan yang tegas, oleh Injil kamu diselamatkan. Kata Injil dari bahasa Yunani Evangelion artinya kabar baik, kabar sukacita, menceritakan tentang semua karya Tuhan Yesus Kristus atas dunia dan manusia. Asalkan tetap berpegang teguh pada kebenaran Injil Kristus, maka kita beroleh keselamatan. Tetapi bagi yang sia-sia saja menjadi percaya, artinya tidak percaya sungguh dan masih meragukan kebenaran dan kuasa Injil, konsekuensinya keselamatan tidak akan diperoleh. Keyakinan Paulus bahwa kematian Yesus Kristus menjadi dasar keselamatan manusia. Ini adalah pernyataan iman Paulus. Hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus sajalah manusia mendapatkan keselamatan, yaitu pengampunan dosa. Ia mati untuk menebus dosa kita, sehingga melalui kematiannya kita kembali memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kematian Yesus adalah fakta sejarah. Terbukti Yesus dikuburkan menunjukkan kematian telah dialami. Jadi Yesus sungguh-sungguh mengalami kematian dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu sebabnya Paulus menjawab keraguan-raguan orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan dengan menganggap kebangkitan dari kematian sebagaimana Kristus sudah bangkit adalah sebuah berita bohong dan kemustahilan yang tidak mungkin terjadi. Dan Paulus mempertegas dengan memberikan bukti yang meyakinkan bahwa ada banyak saksi yang melihat Yesus bangkit. Yesus Kristus menampakkan diri kepada banyak orang. Yang pertama kepada Kefas, kedua kepada ke-12 murid, kemudian menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, dan selanjutnya kepada Yakobus, kepada semua rasul, dan kepada Paulus sendiri, yang dikatakan oleh Paulus seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Artinya muncul suatu kehidupan baru bukan karena diatur oleh manusia, melainkan oleh karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang bangkit dan menampakkan diri kepadanya. Dan kehidupan baru yang dialami Paulus dalam kasih karunia Allah adalah pengampunan dosa-dosanya. Oleh karena itu Paulus mengakui bahwa kebangkitan Kristus telah mengubah seluruh kehidupannya. Sebab kalau sebelumnya ia seorang penganiaya jemaat dan dikatakan paling hina atau paling rendah dari semua rasul, sekarang sudah diubahkan oleh kasih karunia Allah menjadi rasul yang melayani dan bekerja lebih keras dari semua rasul yang lain untuk menjadikan jemaat di Korintus percaya akan keselamatan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Semua yang disampaikan Paulus dikatakan sesuai dengan kitab suci. Paulus tidak menyampaikan argumennya sendiri tanpa dasar tertulis. Semua yang ia kemukakan didasarkan pada apa yang tercatat dalam kitab suci, yaitu berita kematian dan kebangkitan Kristus yang telah dinyatakan dalam nubuat-nubuat perjanjian lama. Dalam hal ini yang mau ditekankan oleh Paulus ialah berita tentang Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil yang menyelamatkan. Sehingga Paulus pun rela terus memberitakan Injil di tengah segala penderitaan yang dia alami. Karena Paulus meyakini Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Kemudian kita sebagai orang yang sudah diselamatkan selayaknya hidup dalam iman dan kebenaran. Injil adalah kekuatan Allah karena Injil berasal dari Allah.
Allah sendiri yang mengilhami dan memakai para rasulnya sebagai penulis Injil supaya Injil diberikan kepada manusia. Injil menyelamatkan, artinya setiap orang yang mendengarkan Injil Yesus Kristus dan percaya akan menerima anugerah keselamatan. Karena itu Injil harus terus diberitakan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pemberitaan Injil menimbulkan iman yang memimpin kepada anugerah dibenarkan. Rasul Paulus mengakui bahwa ia mengalami pembaharuan hidup karena kasih karunia Allah. Paulus ada dan boleh memberitakan Injil karena Yesus Kristus yang mati dan bangkit menganugerahkan keselamatan pada semua orang termasuk kepadanya sehingga hidupnya tidak sia-sia. Itulah yang mendasari sehingga Paulus bekerja keras, bahkan melebihi semua rasul yang lain, semua karena kasih karunia Allah yang menyertainya. Ada ungkapan bijak mengatakan, sebaik apapun manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi seburuk apapun manusia Allah dapat menyelamatkannya. Itulah kasih karunia Allah. Keselamatan adalah sebuah anugerah yang dikerjakan Allah melalui kematian dan kebangkitan untuk manusia dan dunia yang berdosa. Allah telah menyelesaikannya bagi kita. Lalu bagaimana kita merespon kasih Allah dalam kehidupan kita? Yaitu dengan cara kita selalu mengucap syukur kepada Allah serta berpegang teguh pada Injil Kristus. Sebagai orang percaya kita semua terpanggil untuk melanjutkan memberitakan Injil, mengajar tentang ajaran Yesus Kristus supaya semakin banyak orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya tugas pemberitaan Injil sangat penting sebagai amanat agung Yesus Kristus untuk menjadi saksinya. Injil Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Semua orang terpanggil untuk memberitakan Injil, menjadi kawan sekerja Allah, untuk mengerjakan misi Allah. Kita diutus untuk menjadi saksinya, memberitakan firman, berita pertobatan, berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus, berita tentang karya selamat Allah. Maka kita harus siap menerima tanggung jawab pelayanan bagi Allah. Mari melayani Tuhan, mari memberitakan kabar baik, kabar sukacita Injil Kristus dimanapun kita berada dan berkarya. Melayani Tuhan menurut karunia yang Dia berikan kepada kita. Sebagai apapun kita, baik sebagai orang tua kita mengajarkan kepada anak-anak pengajaran iman, memberikan teladan hidup yang dapat membimbing anak-anak untuk mengenal Tuhan dan belajar untuk percaya dan hidup takut akan Tuhan. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk rajin berdoa, membaca firman, taat beribadah. Sebagai orang tua memberi contoh dan teladan yang baik dalam berucap dan berperilaku. Sehingga anak-anak kita memiliki karakter dan kepribadian yang baik, memiliki karakter Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, dan memiliki iman yang kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, dan oleh berbagai tawaran dan godaan dunia yang jahat yang dapat menjatuhkan ke dalam dosa. Semakin mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Sebaliknya sebagai anak-anak menunjukkan sikap yang baik. Hiduplah takut akan Tuhan. Hormati orang tua, menerima setiap nasihat orang tua dan orang-orang yang dituakan. Karena setiap nasihat, setiap didikan, terlebih lagi ajaran firman Tuhan sangat-sangat berfaedah, sangat bermanfaat untuk hidup yang baik dan mendatangkan berkat. Begitu juga dalam dunia kerja, apapun profesi kerja kita. Ketika kita menekuni melakukan setiap pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab, jujur, rajin bekerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, memaksimalkan setiap talenta karunia yang Tuhan anugerahkan
dengan tetap mengandalkan Tuhan. Lewat kata dan perbuatan, kita dapat menjadi saksi Kristus. Artinya lewat hidup kita, orang dapat menyaksikan tentang kasih dan kemuliaan Tuhan. Ketika kita diberi tanggung jawab dalam pelayanan gereja, benar-benar kita melayani Tuhan dengan sukacita, dengan hati sebagai seorang hamba, dengan penuh kerendahan hati, memberi diri dengan tulus, tidak ragu mengikut Tuhan. Sekalipun terkadang banyak tantangan, hambatan, dan rintangan, tidak sedikit pergumulan yang harus kita hadapi. Bahkan tak jarang kita sudah melakukan yang terbaik, tapi apa yang telah kita karyakan tidak dihargai. Namun kita percaya bahwa Injil itu kekuatan Allah, maka Dia akan memampukan kita melakukan segenap tugas kerja dan pelayanan yang dipercayakan kepada masing-masing kita. Tuhan jugalah yang akan menyertai dan memperlengkapi dalam segala keterbatasan, kekurangan. Tuhan akan memakai kita menjadi alat kesaksiannya. Karena Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati kita semua. Amin.